Protokol kesehatan selama memasuki adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan pola perilaku manusia setelah masa pandemi virus corona. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu diperhatikan beberapa protokol kesehatan di tempat kerja. Di antaranya adalah perusahaan wajib membuat kebijakan dan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan membuat tim penanganan dan prosedur pelaporan kasus COVID-19. Manajemen perusahaan juga menentukan pekerja yang harus masuk ke tempat kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jika mengharuskan tetap bekerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa protokol seperti melakukan pengukuran suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pekerja menggunakan masker, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan di tempat kerja, selalu menerapkan protokol jaga jarak di tempat kerja, serta terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, di tempat umum juga tetap diterapkan beberapa protokol seperti menerapkan jaga jarak, wajib menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta desinfeksi secara berkala pada area yang digunakan bersama. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang baru ditemukan. Penyakit ini disebabkan oleh jenis coronavirus yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau percikan cairan saat bersin ataupun batuk. Kontak fisik seperti bersalaman atau sentuhan menjadi salah satu penyebab virus ini menyebar dengan cepat. Orang yang terjangkit COVID-19 umumnya akan mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius, rasa lelah, batuk kering, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang kemampuan mengecap dan mencium, serta ruam kulit. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 merasakan gejala klinis. Orang yang nampak sehat juga beresiko menularkan COVID-19. Maka dari itu, wajib bagi kita menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengikuti perkembangan penyakit COVID-19 untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda menyaksikan Fokus Dialog edisi hari ini, Jumat 13 November 2020 bersama Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Baik pemirsa, siaran ini disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan pemirsa, adapun tema dialog kita pada hari ini adalah kampanye berkualitas, pilkada berintegritas. Nah, untuk berdiskusi terkait tema tersebut telah hadir di studio saat ini narasumber kami yaitu Bapak Muhammad Zaini selaku Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang dan Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi selaku anggota Bawaslu Provinsi Kepri. Baik, Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio Tanjung Pinang TV. Baik, pemirsa,
Menyambut Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah, 4 elemen bangsa yang harus berintegritas guna menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Elemen tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan pilkada. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban dari peserta pemilu dan warga Indonesia sebagai pemilih untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Regulasi menjadi elemen penting untuk menjaga kedamaian pilkada 2020. Nah, pemirsa, penting bagi kita warga negara Indonesia untuk memberikan kontribusi agar pilkada ini berjalan dengan sukses. Nah, pemirsa, selama 60 menit ke depan, saya bersama para narasumber akan berbincang terkait dengan tema yaitu kampanye berkualitas, pilkada berintegritas. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0771 444 6707, di mana Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui laman komentar media sosial Tanjung Pinang TV yaitu Facebook. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di sana. Nah, mungkin saya akan terlebih dahulu kepada Pak Zaini barangkali Pak ya, selaku dari Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Pak, sampai saat ini apa saja sih Pak pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang di Tanjung Pinang ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Terlebih dahulu saya izin buka maskernya. Siap, silakan Pak. Izin Pak Indrawan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa terlebih dahulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita memasuki tahapan kampanye, Mbak. Di mana tahapan kampanye ini menjadi tahapan krusial dan penting sekali dalam pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Saat ini tahapan kampanye yang kita lakukan merujuk kepada Perbawaslu, merujuk kepada PKPU 13 tahun 2020 bahwa ada metode kampanye tatap muka, kemudian kampanye kampanye tatap muka, kemudian ada kampanye penyebaran bahan kampanye, kemudian juga ada pemasangan alat peraga kampanye. Nah, untuk kampanye tatap muka yang sudah berjalan di setiap tempat dari masing-masing pasangan calon, kita melakukan proses pengawasan secara langsung. Tidak hanya Bawaslu, tapi juga ada jajaran kita pengawas kecamatan, kemudian pengawas kelurahan yang melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan sesuai dengan ketentuan. Apalagi kita dalam masa pandemi ini ada ketentuan yang berbeda dari pemilu dan pilkada sebelumnya. Tahun sebelumnya. Oke. Baik Pak, untuk Kota Tanjung Pinang sendiri kan tidak melaksanakan pilkada, tetapi Provinsi Kepri yang melaksanakan pilkada, artinya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Artinya juga Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi bersinergi untuk melakukan pengawasan, begitu Pak? Iya, betul Mbak. Meskipun Tanjung Pinang secara khusus kita tidak ada pilwako karena sudah kita laksanakan 2018 yang lalu, tapi tetap fungsi pengawasan di lapangan untuk setiap masing-masing calon di pemilu gubernur ini tetap kita melakukan pengawasan sebagaimana biasa yang kita lakukan. Dan tentu saja Bawaslu di sini menopang bagaimana nanti fungsi pengawasan dari Bawaslu Provinsi Kepri, terutama untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang. Hanya saja memang membedakan dengan 6 kabupaten kota lain, selain ada Pilgub, tapi juga ada Pilbub dan Pilwako. Baik, saya akan ke Pak Indra. Pak, kalau untuk pengawasan di provinsi sendiri seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Saya pikir sama seluruh Provinsi Kepulauan Riau, 7 kabupaten kota, walaupun 6 kabupaten kota menyelenggarakan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Tanjung Pinang satu-satunya kota yang hanya menyelenggarakan pemilihan gubernur, maka proses pengawasan ini semua sama, yaitu pengawasan semua tahapan dari tahapan awal sampai ke tahapan kampanye bersama-sama dengan sekarang beririsan tahapan logistik, tahapan dana kampanye, dan kemudian persiapan menuju tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Konsep pengawasan kita sama semuanya, metode pengawasan kita sama karena memang merujuk pada paradigma pengawasan kita yang menjadi satu rangkaian dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, sehingga kemudian satu kesatuan ini menjadi satu rangkaian yang serentak, seragam di 7 kabupaten kota. Yang kedua adalah fokus pengawasan. Fokus pengawasan kita adalah terhadap penyelenggara sendiri,
baik ke jajaran kita maupun kepada KPU, kemudian kepada peserta pemilu, kepada pemerintah, dan kemudian kepada masyarakat. Nah, soal metodenya tentu bermacam-macam, ada yang berjalan dengan pengawasan langsung, ada yang berjalan dengan audit, dan ada yang berjalan dengan pengawasan tidak langsung. Dan ini semua berfokus nanti outputnya adalah bagaimana metode pelaporan dan analisa pelaporan menjadi fokus penting agar kemudian ada output yang dihasilkan dari pengawasan, dan kemudian ada kajian yang dihasilkan dari pengawasan. Apabila dari kajian itu ada bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai dugaan pelanggaran, maka kita akan naikkan menjadi temuan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tentu soal partisipasi masyarakat. Kita juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kepri ini melalui juga kabupaten, kota, dan jajaran kita di bawah untuk juga berpartisipasi melakukan pengawasan yang kami sebut dengan pengawasan partisipatif. Baik Pak, kalau pengawasan tidak langsung itu seperti apa Pak? Jadi pengawasan langsung ini kan pengawasan ke lapangan ya, pengawasan ke lapangan, kemudian melakukan audit sampling data, misalnya soal daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu hasil kerja KPU kita coba cocokkan dengan di lapangan dan mendatangi beberapa warga yang kita sampling apakah memang benar data yang dihasilkan itu adalah memang seperti itu. Nah, sementara pengawasan tidak langsung ini dapat juga berasal dari sumber-sumber informasi dari media, misalnya salah satunya. Termasuk media sosial? Termasuk media sosial yang kemudian itu dapat menjadi informasi awal kita untuk dilakukan penelusuran. Nah, penelusuran ini diperlukan untuk bisa memastikan apakah informasi awal ini memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Seperti tadi saya katakan, ketika muncul unsur pelanggaran, maka kemudian ini kita akan naikkan menjadi temuan sebagai hasil kerja pengawasan itu sendiri. Pak Zaini, saat ini kan sedang berlangsung kampanye tatap muka, artinya para paslon yang datang ke masyarakat, menyapa masyarakat, begitu ya Pak ya? Nah, itu Bawaslu sendiri apakah ikut serta dengan para paslon itu turun langsung ke lapangan Pak? Iya, jadi kalau tadi disampaikan ada pengawasan langsung Pak ya, maka dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, pengawasan itu aktif dan secara langsung dilakukan oleh jajaran pengawas kita, kecamatan, pengawas kelurahan, untuk memastikan sesuai dengan ketentuan. Misalnya dalam suasana pandemi COVID-19 ini diatur, dibatasi jumlahnya maksimal 50 itu disitulah semua yang terlibat, pasangan calon, kemudian tim kampanye, kemudian peserta, dan kita pastikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dengan memperhatikan jaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan kemudian tidak ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut yang dilarang. Misalnya ada anak kecil, kemudian orang yang lanjut usia, kemudian wanita hamil dan sebagainya. Ini juga diatur tidak diperbolehkan untuk ikut langsung dalam kegiatan kampanye. Inilah yang menjadi salah satu fokus pengawasan yang disampaikan tadi. Untuk pengawasan kepada para paslon yang menggunakan apa ya Pak ya, seperti ASN itu seperti apa Pak? Apakah sejauh ini sudah ada temuan ASN yang terlibat dalam kampanye ini Pak? Iya, jadi memang Bawaslu dalam melakukan pengawasan itu tadi ada tahapan. Tadi sudah disampaikan ada tahapannya. Kemudian selain tahapan yang dilakukan oleh KPU, kemudian juga kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tapi juga kita ada pengawasan terhadap pihak lain yang dilarang oleh sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terhadap netralitas ASN. Nah, ASN ini kan pada prinsipnya harus netral dan kemudian tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan kampanye secara praktis. Ini juga menjadi fokus pengawasan kami. Nah, dalam konteks Pilkada tahun 2020 ini, sepanjang kegiatan kampanye dan sebelum kegiatan kampanye ada 2 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Yang pertama ada ASN Bintan, kemudian hadir di posko salah satu pasangan calon, sudah kami lakukan proses penelusuran investigasi. Kemudian karena ASN Bintan, lokus kejadiannya di Tanjung Pinang, maka kami terusin kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada satu ASN yang melanggar ketentuan Kemenpan RB nomor 71 tahun 2017, kemudian juga diperkuat dengan SKB, surat keputusan bersama 5 lembaga terkait dengan netralitas ASN. Dia bentuk perbuatannya adalah like and comment Facebook, dan kemudian di situ adalah program salah satu pasangan calon yang di like dan di komen, dan kemudian diduga berafiliasi
mendukung kepada program tersebut. Sudah kita tangani, kita lakukan penelusuran, investigasi, kemudian kita minta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, dan kemudian hasil kajian kami dari peraturan dan perundangan diduga memenuhi unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dan kemudian outputnya kita sudah teruskan ke KASN, Komisi ASN di Jakarta. Kemudian Pak, jika terbukti ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada ini Pak, itu mungkin sanksi yang paling berat untuk ASN itu apa Pak? Ya, jadi memang netralitas ASN ini nanti akan, pertama proses pemberian sanksi itu tidak di Bawaslu. Bawaslu memberikan rekomendasi. Tapi nanti pemberian sanksi itu, rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh Komisi ASN, kemudian nanti akan ditindaklanjuti lagi ke pemerintah daerah. Maka di situ nanti ada beberapa bentuk sanksi, ada sanksi ringan, sanksi sedang, sampai dengan sanksi berat. Kalau sanksi berat itu bisa saja sampai kepada pemberhentian secara tidak hormat. Itu mungkin kalau sudah terlalu berat barangkali pelanggaran sanksinya ya Pak ya. Nah mungkin Pak Zaini, baru-baru ini di Kota Tanjung Pinang diduga juga salah satu kampanye dilakukan oleh pejabat Pemko Tanjung Pinang begitu Pak. Nah ini bagaimana ini Pak? Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang dan mungkin juga Bawaslu Provinsi Kepri Pak Indra. Boleh Pak Zaini mungkin. Yang pertama, paradigma pengawasan kita tadi disampaikan sama Pak Indrawan. Yang pertama saya pengen berangkat dari sebuah filosofis dulu Mbak. Bahwa kalau kita sederhanakan, fungsi Bawaslu ini setidaknya sering saya singkat dengan 3P. Apa ada itu, Pak? Fungsi pencegahan, ada fungsi pengawasan, dan ada fungsi penindakan. Sebelum terjadinya sebuah peristiwa, kita mengedepankan fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan, kita bersurat, kita istilahnya pengawasan layar, Pak Indrawan ya, kita bersurat kepada berbagai pihak, baik kepada paslon, kemudian juga kepada pihak terkait, ASN, termasuk juga pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengingatkan ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan dan dilarang selama tahapan kampanye. Itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Dan kemudian tidak berhenti di situ, kita juga melakukan silaturahim dan audiensi secara langsung untuk sharing, bertukar pikiran, dan mengingatkan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya adalah tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah untuk mendukung salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, memang peristiwa beberapa waktu lalu yang cukup viral di media sosial, kita pada prinsipnya menyayangkan peristiwa itu, dan Bawaslu sudah mengedepankan upaya pencegahan. Kemudian karena Bawaslu punya fungsi penindakan, tentu saja fungsi penindakan itulah yang menjadi harapan bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan pemilu, untuk menegakkan hukum dan menegakkan aturan. Dan sudah kita lakukan proses penelusuran, investigasi di lapangan, kita lakukan kajian, lalu kemudian hasil kajian kita terpenuhi syarat formil dan material, maka menjadi sebuah temuan kita. Dilanjutkan dengan pembahasan 1 di Sentra Gakumdu. Semua unsur Sentra Gakumdu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menyepakati terpenuhi syarat formil dan material, maka dinaikkan ke tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selama 3 hari plus 2 hari. Jadi semasa 5 hari penyelidikan. Jadi saat ini masih di tahap penelusuran atau kalau sudah sekarang sudah tahap penyidikan. Jadi sudah tahap penyidikan. Penyidikan 5 hari, penyidikan 14 hari. Sentra Gakumdu unsur kepolisian. Baik, Pak Indra, ini mungkin rasanya agak sedikit berat juga saya pikir begitu ya Pak ya, karena ini adalah diduga juga pejabat Pemko Tanjung Pinang begitu. Nah, ini Bawaslu Provinsi sendiri Pak seperti apa menyikapi hal ini Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan, memang semuanya berasal dari informasi awal dari media sosial, dari media, dan kemudian ditindaklanjuti. Dan bagi Bawaslu Provinsi sendiri, maka fungsi-fungsi yang dilakukan oleh teman-teman Tanjung Pinang memang semuanya sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan standar operasi. Prosedurnya sudah kita tetapkan. Apabila ini memang dinyatakan temuan, maka prosedur penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Tanjung Pinang. Bawaslu Provinsi tentu akan senantiasa mensupport kerja-kerja teman-teman di kabupaten kota agar kemudian seluruh proses-proses yang terjadi itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik, saya rasa ini mungkin menjadi satu tantangan juga bagi Bawaslu Kota dan Provinsi untuk menyelesaikan masalah ini agar masyarakat juga melihat seperti apa kinerja Bawaslu untuk Pilkada 2020 ini. Baik Pak, kita akan rehat sejenak. Baik pemirsa, Fokus Dialog
pada malam hari ini akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara. Tetap saksikan Fokus Dialog hanya di Tanjung Pinang TV. Kami kembali sesaat lagi. Protokol kesehatan selama memasuki adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan pola perilaku manusia setelah masa pandemi virus corona. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu diperhatikan beberapa protokol kesehatan di tempat kerja. Di antaranya adalah perusahaan wajib membuat kebijakan dan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan membuat tim penanganan dan prosedur pelaporan kasus COVID-19. Manajemen perusahaan juga menentukan pekerja yang harus masuk ke tempat kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jika mengharuskan tetap bekerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa protokol seperti melakukan pengukuran suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pekerja menggunakan masker, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan di tempat kerja, selalu menerapkan protokol jaga jarak di tempat kerja, serta terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, di tempat umum juga tetap diterapkan beberapa protokol seperti menerapkan jaga jarak, wajib menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta desinfeksi secara berkala pada area yang digunakan bersama. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang baru ditemukan. Penyakit ini disebabkan oleh jenis coronavirus yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau percikan cairan saat bersin ataupun batuk. Kontak fisik seperti bersalaman atau sentuhan menjadi salah satu penyebab virus ini menyebar dengan cepat. Orang yang terjangkit COVID-19 umumnya akan mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius, rasa lelah, batuk kering, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang kemampuan mengecap dan mencium, serta ruam kulit. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 merasakan gejala klinis. Orang yang nampak sehat juga beresiko menularkan COVID-19. Maka dari itu, wajib bagi kita menerapkan protokol kesehatan dan selalu mengikuti perkembangan penyakit COVID-19 untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Bawaslu Kota Tanjung Pinang dan Bawaslu Provinsi Kepri. Pemirsa, tema kita pada hari ini adalah kampanye berkualitas, pilkada berintegritas. Ya, penting bagi masyarakat untuk ikut menyukseskan pilkada 2020 ini agar menghasilkan pemilu yang berkualitas tentunya. Nah, baik, saya akan kembali ke Pak Zaini dan Pak Indrawan. Pak Zaini barangkali, Pak, di pilkada tahun ini ada beberapa daerah provinsi Kepri maupun kabupaten kota yang lainnya begitu. Bisa dikatakan demokrasi
apa ya Pak ya, dikatakan dinasti politik begitu. Nah, ini pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri ini seperti apa nih Pak? Terkait dengan dinasti politik yang menjadi perbincangan bagi kalangan pihak, pada prinsipnya Bawaslu ketika melakukan fungsi pengawasan merujuk kepada peraturan dan perundangan. Nah, terkait dengan dinasti politik, memang secara regulasi kita belum mendapatkan pasal yang mengatur tentang itu. Kemudian memang tidak menyentuh sampai ke ranah itu, hanya saja kan menjadi perbincangan publik di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang namanya demokrasi memberikan hak seluas-luasnya kepada berbagai pihak, tentu ini tidak bisa dibatasi secara regulasi. Tetapi kita kembalikan kepada pilihan masyarakat untuk menentukan ketika tersedia dan tersaji dengan formasi calon sebagaimana yang kita dapati saat ini. Mungkin Pak, saat ini kan pandemi COVID-19 begitu kan. Nah, ini menjadi satu potensi juga barangkali ya dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh para paslon untuk melakukan menarik simpati masyarakat. Nah, dikhawatirkan di sini ada terjadinya pelanggaran begitu Pak. Pengawasan Bawaslu sendiri seperti apa Pak? Ya, yang pertama tadi sebagaimana disampaikan kita tetap mendapatkan fungsi pencegahan. Salah satunya potensi dalam masa pandemi ini sudah kami lakukan kajian terhadap potensi kerawanan semenjak awal-awal masa pandemi sekitar bulan Maret. Yang menjadi titik rawannya adalah menggunakan program pemerintah ya, ketika memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tentu saja pada prinsipnya siapapun pihak, apalagi ketika memang jelas bantuan tersebut adalah program pemerintah, terutama dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, tentu tidak bisa dikaitkan untuk kampanye dan tidak bisa dikaitkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana fungsi pengawasan kita? Fungsi pengawasan kita terhadap seluruh lini, Mbak. Dan pengawasan kita memastikan apapun kegiatannya, terutama kegiatan-kegiatan pemerintahan, tidak dalam rangka mengarahkan keberpihakan dan dukungan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan untuk mendukung kepada salah satu pasangan calon. Itu yang kita upayakan. Dan kemudian secara administrasi kami senantiasa memberikan upaya-upaya pencegahan untuk mengingatkan terhadap larangan-larangan tersebut. Baik, mungkin saya akan ke Pak Indra. Terkait dengan seperti di awal disampaikan Pak Zaini tadi juga dilakukan pengawasan untuk dana kampanye. Itu seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, dana kampanye ini kan juga menjadi bagian dari pengawasan yang kita lakukan. Pertama adalah soal ketepatan waktu. Bagaimana kemudian pasangan calon tepat waktu melakukan pelaporan, misalnya soal laporan rekening awal dana kampanye, kemudian laporan awal dana kampanye, laporan penggunaan pengeluaran dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Soal ketepatan waktu. Kemudian soal kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen yang juga dilaporkan, dan kemudian soal sumber dana kampanyenya itu sendiri, karena kemudian regulasi mengatur soal sumber dana kampanye yang dilarang, misalnya dari pemerintah itu sendiri, kemudian dari pihak luar negeri dan sebagainya. Dan itu apabila kemudian pasangan calon itu menerima misalnya sumber dana kampanye yang dilarang, maka ada kewajiban dari pasangan calon tersebut untuk menyetorkan kepada negara. Tidak boleh dipakai dalam kegiatan kampanye, karena kemudian kalau itu terbukti dipakai dalam kegiatan kampanye dan itu muncul dalam dana kampanye, maka ini menjadi pelanggaran serius yang bisa berakibat pada sanksi kepada pasangan calon itu sendiri. Apakah dibatasi Pak jumlah dana kampanye para paslon ini? Untuk setiap kabupaten kota atau provinsi yang menyelenggarakan pemilu, pemilihan maksud saya, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, masing-masing daerah menetapkan batasan tertinggi dari dana kampanye yang dipakai oleh masing-masing paslon, dan itu bervariasi, menyangkut juga soal kebutuhan di wilayah itu, dan kemudian kesepakatan antara para peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Misal di Provinsi Kepulauan Riau misalnya batasan dana kampanye sekitar 27 miliar. Artinya tidak boleh melebihi 27 miliar. Atau di daerah lain pada kisaran-kisaran misalnya antara mungkin ada yang 6 miliar, ada 7 miliar pada batasan dana kampanye yang boleh dipakai. Dan itu nanti juga akan terlihat pada laporan akhir dana kampanye itu sendiri.
Baik, baik pemirsa, ini menarik sekali bahwa tidak hanya masyarakat dan pelaku pemilu saja yang diawasi oleh Bawaslu, tetapi juga para masyarakat yang bermedia sosial. Artinya Pak Zaini, apakah ada ketentuan-ketentuan bagi masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkampanye ini, Pak? Ya, yang pertama, kalau secara umum masyarakat silakan saja menggunakan media sosial untuk mengekspresikan aspirasi dan dukungannya kepada salah satu pasangan calon, tetapi tetap memperhatikan batas-batas norma. Itu yang paling penting, tidak menyebarkan berita hoax, kemudian tidak politisasi sara, kemudian juga tidak black campaign. Itu yang paling penting, dan itu juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu terhadap kampanye di media sosial. Terutama nanti pasangan calon, ada sejumlah akun yang sudah diserahkan kepada KPU, sekitar 30 Indrawan ya, untuk di tingkat pemilihan gubernur. Kemudian pastikan nanti pasangan calon ini mengoptimalkan di masa pandemi ini akun sosial yang sudah dimiliki, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, untuk mempublikasikan visi, misi, program dari masing-masing pasangan calon kepada masyarakat. Tetapi terkait dengan ASN, ini kembali lagi, tidak mungkin seleluasa bagi pasangan calon, kemudian begitu juga masyarakat umum untuk mengekspresikan dukungannya. Jangankan untuk memberikan dukungan secara nyata terhadap pasangan calon, like dan komen saja, itu juga ada ketentuan yang tidak diperbolehkan. Dan kita harapan juga terhadap akun yang dimiliki oleh pasangan calon bisa dioptimalkan untuk menawarkan gagasan kepada masyarakat. Makanya harapan kita, kampanye yang berkualitas ini adalah kampanye yang menawarkan gagasan, program untuk mengentaskan persoalan-persoalan masyarakat, terutama dalam masa pandemi ini. Itu dioptimalkan. Dan jangan sampai harapan kita mempengaruhi sosial politik kita dengan black campaign dan sebagainya. Pak, dari Bawaslu sendiri, apakah ada tim yang mengawasi media sosial ini? Ada begitu banyak media sosial di masyarakat yang saat ini digunakan, begitu kan? Apakah Bawaslu sendiri menurunkan tim atau menugaskan salah satu tim untuk mengawasi media-media sosial itu, Pak? Terlebih ini kepada akun media sosial dari paslon ini, Pak. Ya, jadi memang pengawasan terhadap media sosial itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Itu sangat menjadi atensi sekali. Khususnya untuk Bawaslu Kota Tanjung Pinang, kita ada tim humas, yang kemudian tim inilah yang mengelola pertama media yang dimiliki oleh Bawaslu, kemudian juga sekaligus melakukan pemantauan terhadap sejumlah akun pasangan calon, kemudian juga terhadap media sosial yang digunakan oleh masyarakat, yang kemudian bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan kemudian kalau ada, bagaimana? Terutama kalau seandainya ada masyarakat yang kita kenal, kemudian juga menyebarkan berita hoax, kita akan lakukan upaya pendekatan secara persuasif. Ini kan kita proses pesta demokrasi. Tentu kita harus membangun suasana yang kondusif. Maka kita jangan sampai menyebarkan berita hoax. Nah, pendekatan persuasif ini yang akan kita kedepankan. Tetapi ada juga akun-akun yang kita perhatikan, akun-akun bodong, akun-akun yang tidak jelas siapa pemiliknya, tapi juga bisa menimbulkan keresahan. Sebetulnya ada ketentuan, Pak Indrawan, ya, terhadap akun-akun yang menyebarkan berita, yang informasi yang kurang menyenangkan, informasi hate speech dan sebagainya. Jika seandainya memang benar-benar terdapat unsur yang tidak pas di situ, kita akan lakukan identifikasi terhadap akun tersebut. Dan kemudian kita bisa sampaikan kepada Bawaslu Provinsi, nanti Bawaslu Provinsi bisa menyampaikan ke Bawaslu RI, dan kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dengan pihak terkait untuk men-take down konten dari akun tersebut atau men-take down terhadap akun tersebut. Sejauh ini, Pak, pelanggaran yang dilakukan oleh akun media sosial itu apakah sudah ada atau masih dalam tahap pemantauan? Kalau sampai saat ini masih tahap pemantauan, tetapi salah satu yang menjadi fokus kami adalah akun media sosial yang dimiliki oleh ASN. Meskipun kita tidak tahu siapa saja ASN, tetapi yang kita kenali itu yang menjadi salah satu fokus kita. Biasanya kan ada grup yang sudah cukup dikenal di Tanjung Pinang nih, semua hampir terlibat ada di sana, itu menjadi pantauan kita. Itu menjadi perhatian kita dan atensi kita di situ. Makanya kasus terhadap netralitas ASN yang sudah kita tangani, di situ juga kita dapatkan. Baik, saya akan ke Pak Indrawan. Pak, sejauh ini apakah ada program Bawaslu yang untuk mewujudkan kampanye berkualitas ini, apakah ada program dari Bawaslu kepada masyarakat, Pak? Misalnya ada sesuatu hal yang dilakukan agar mewujudkan pemilu yang berkualitas ini, Pak?
Iya, tadi di awal saya sebutkan bahwa ada 5 elemen gitu kan, elemen penting dari pengawasan itu. Salah satunya adalah elemen kelima adalah partisipasi masyarakat. Nah, terkait dengan itu beberapa upaya dilakukan oleh Bawaslu. Pertama adalah melakukan MOU dengan perguruan tinggi, dengan organisasi masyarakat, pramuka, untuk sama-sama akan menggerakkan mahasiswa atau anggota organisasi untuk sama-sama melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Yang kedua, Bawaslu juga mencetak atau membuat yang disebut dengan sekolah kader pengawas partisipatif. Yang kemarin hari semalam itu baru berakhir untuk angkatan ketiganya. Bagaimana anak-anak muda dari seluruh Kepri kita kumpulkan, kita beri pembinaan, beri pendidikan bagaimana menjadi seorang pengawas partisipatif, yang tentu outputnya adalah adik-adik ini di lapangan bisa menjadi mata elang kita, menjadi pengawas-pengawas di lapangan yang tugasnya memberikan informasi kepada Bawaslu apabila diduga ada pelanggaran. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap apa-apa yang boleh dilakukan dan kemudian hal-hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya tentu juga dengan teman-teman media massa, dengan media cetak, dengan stakeholder lainnya, kita juga membangun satu kerjasama. Dalam misalnya soal pengawasan media sosial ini, Bawaslu merangkul tim Cyber Polda dan Kemenfo Provinsi untuk sama-sama melakukan patroli cyber dalam rangka untuk menekan terjadinya pelanggaran di media sosial. Karena pada dasarnya semua bahwa Bawaslu sendiri sudah melakukan kerjasama dengan beberapa platform, dengan Google, dengan Facebook, dengan YouTube, kemudian dengan WhatsApp, TikTok, kemudian dengan asosiasi penyedia jasa internet sebagainya, beberapa untuk sama-sama melakukan pengawasan. Ini dalam upaya untuk menekan terjadinya pelanggaran di media sosial. Nah, seperti tadi disampaikan, ketika terjadi, maka masyarakat juga bisa berperan serta untuk melaporkan kepada kami, baik melalui laman Bawaslu RI, ada form tautan pelaporan. Yang penting adalah bahwa terhadap dugaan akun mana yang melanggar itu, maka tolong disertakan URL-nya, sehingga kita bisa melakukan analisa, dan atas kerjasama itu proses take down itu bisa dipercepat dari jalur yang umum begitu. Jadi kita sudah mendapatkan jalur khusus dari beberapa platform media itu untuk bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya penindakan apabila terjadi pelanggaran dari sisi administratif. Dari sisi kemudian pelanggaran pidananya, maka kemudian tim cyber menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya undang-undang ITE. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali lagi di segmen ketiga, tentunya masih bersama narasumber kami. Tetap saksikan Fokus Dialog hanya di Tanjung Pinang TV. Protokol kesehatan selama memasuki adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan pola perilaku manusia setelah masa pandemi virus corona. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu diperhatikan beberapa protokol kesehatan di tempat kerja. Di antaranya adalah perusahaan wajib membuat kebijakan dan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan membuat tim penanganan dan prosedur pelaporan kasus COVID-19. Manajemen perusahaan juga menentukan pekerja yang harus masuk ke tempat kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jika mengharuskan tetap bekerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa protokol seperti melakukan pengukuran suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pekerja menggunakan masker, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan di tempat kerja, selalu menerapkan protokol jaga jarak di tempat kerja, serta terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat.
Selain itu, di tempat umum juga tetap diterapkan beberapa protokol seperti menerapkan jaga jarak, wajib menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta desinfeksi secara berkala pada area yang digunakan bersama. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog edisi edisi Jumat 13 November 2020. Dan saya akan kembali melanjutkan perbincangan tentunya bersama para narasumber. Saya akan ke Pak Indrawan. Pak, terkait dengan pengawasan surat suara, nantinya kan pemilu ini akan dilaksanakan serentak di tanggal 9 Desember ya Pak ya. Nah, untuk pengawasan surat suara sendiri seperti apa nih Pak? Logistik ke pulau-pulau terluar begitu Pak? Ya, pertama soal logistik ini kita berangkat dari bagaimana kita juga terlibat dalam validasi surat suara yang akan dicetak oleh KPU. Kemudian itu yang harus disepakati dengan para tim kampanyenya sebelum naik percetakan. Yang kedua, kita melakukan pengawasan langsung atau juga bisa disebut dengan pengawasan melekat langsung kepada percetakan yang melakukan atau menerima tugas atau menerima pekerjaan dari KPU. Kita melakukan pengawasan langsung proses percetakannya sampai dengan proses packingnya. Yang berikutnya adalah kemudian kita melakukan pengawasan terhadap tibanya surat suara di wilayah Kepri. Diperkirakan nanti misalnya untuk pemilihan gubernur sekitar tanggal 16 dan tanggal 19 sudah tiba di wilayah Kepri untuk kemudian diteruskan kepada kabupaten kotanya. Setiba di kabupaten kota pun kita juga melakukan pengawasan melekat terkait dengan manajemen logistik di gudang KPU yang meliputi dari penghitungan surat suara yang masuk, kemudian sortir, pelipatan, kemudian distribusi sampai dengan distribusi ke wilayah kecamatan. Dan semua pergerakan itu kita lakukan dengan pengawasan langsung. Kita pastikan bahwa surat suara dan logistik lainnya seperti tinta, segel, formulir dan sebagainya itu tiba di wilayah kecamatan juga dalam waktu yang sudah ditentukan, dan kemudian kecamatan mendistribusikan kepada desa kelurahan, dan kemudian desa kelurahan akan mendistribusikan pada hari H itu ke TPS-TPS yang sudah tersedia. Menyangkut soal distribusi sampai ke wilayah desa, kelurahan dan TPS dalam situasi bulan Desember yang diperkirakan oleh BMKG yang ada juga gelombang tinggi, maka tentu kita juga berkoordinasi dengan KPU, mengingatkan kepada KPU untuk juga memperhitungkan faktor-faktor alam ini. Bukan tidak mungkin bahwa kemudian KPU bekerja sama misalnya dengan Angkatan Laut untuk melakukan pendistribusian, karena memang Angkatan Laut lah yang memiliki sarana prasarana untuk dapat menembus gelombang tinggi di wilayah Kepri ini untuk sampai ke wilayah-wilayah terluar ya, misalnya di Tambelan, di Bintan, di Midai, di Natuna misalnya, atau kemudian ke Pulau Berhala, di wilayah Lingga dan sebagainya, sehingga kemudian logistik itu harus datang tepat waktu, dan tanggal 9 Desember seluruh logistik sudah siap di TPS masing-masing untuk dapat dipergunakan. Jadi Pak, ada saat ini kan sudah tanggal 13 November, artinya tanggal 16 November itu 3 hari lagi, berarti sampai saat ini surat suara tersebut masih belum sampai di Provinsi Kepri ya Pak ya? Oke, baik, mungkin saya akan ke Pak Zainin ya Pak, terkait dengan pengawasan kepada Dinas Kependudukan begitu Pak, masyarakat yang belum punya KTP kemudian digesa punya KTP agar bisa memilih, bisa mencoblos nantinya di tanggal 9 Desember ini, apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pak? Iya, jadi kita memang menjalankan fungsi koordinasi kita. Pertama kita berkoordinasi dengan KPU
untuk senantiasa membangun koordinasi dengan Disdukcapil, dan kita juga membangun komunikasi dengan Disdukcapil untuk memfasilitasi masyarakat yang belum dilakukan perekaman, sehingga mereka yang sudah ketentuan syaratnya dapat dilakukan proses perekaman, terutama adalah terhadap pemilih pemula yang diperkirakan pada tanggal 9 Desember nanti sudah genap 17 tahun, bagaimana dilakukan upaya antisipasi. Itu yang paling penting. Dan kemudian saat ini yang menjadi fokus pengawasan kami juga adalah berkoordinasi terus dengan KPU untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pindah pilih. Itu Mbak salah satunya. Pengawasan pindah pilih artinya Ya, pindah masyarakat pilih. yang pindah memilih dari misalnya beliau KTP di Lingga atau di Natuna, kemudian tetapi bekerja di Tanjung Pinang, itu dilakukan pengawasan, begitu maksudnya Pak? Iya, kita lakukan pengawasan untuk memberikan kemudahan sehingga masyarakat kita, pemilih kita bisa tetap menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember 2020 nanti. Nah, ini biasanya kan banyak masyarakat yang tinggal di Tanjung Pinang tidak menggunakan hak pilihnya, begitu Pak. Nah, ini mungkin apakah ini menjadi satu potensi kecurangan yang dilakukan oleh para paslon ini nantinya Pak untuk mengambil suara mereka, begitu? Jadi dalam suasana seperti ini, pertama kita mendorong masyarakat dan semua pihak agar meningkatkan partisipasi pemilih pada hari H nanti. Dan kemudian berbagai upaya itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, tidak hanya Bawaslu, KPU, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua pihak, termasuk juga tim kampanye, pasangan calon, untuk mendorong masyarakat kita semakin meningkat partisipasi, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Nah, terhadap potensi kerawanan disalahgunakan C5 nanti pada hari H, itu juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Karena nanti sekitar 3 hari sebelum pemungutan suara, KPPS sudah membagikan formulir C6 itu kepada masyarakat, dan kita memastikan formulir C6 itu tersampaikan kepada masyarakat. Formulir C6 ini kan adalah formulir untuk pemberitahuan kepada masyarakat di TPS mana mereka memilih. Kemudian sering dikatakan oleh masyarakat sebagai undangan gitu. Sebetulnya pada prinsipnya adalah memberitahukan di TPS mana mereka memilih. Pastikan tersampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya ada sisanya itu dipastikan KPPS mengembalikan kepada PPS. Kemudian PPS mengembalikan kepada PPK sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu terhadap form C6 pada hari H itu nanti. Itu menjadi fokus pengawasan kita. Untuk Kota Tanjung Pinang sendiri Pak, ada berapa, mungkin Bawaslu mempunyai data terkait dengan hal itu, berapa jumlah pemilih tetap yang ada di Kota Tanjung Pinang ini Pak? Ya, beberapa waktu lalu KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap ada 149.354 data pemilih sekota Tanjung Pinang yang terdiri dari 444 TPS sekota Tanjung Pinang, dan dominannya TPS-nya ada di Tanjung Pinang Timur, dan kemudian tersebar ke seluruh kota Tanjung Pinang. Dan kemudian saat ini pun kita sudah melakukan proses pengawasan terhadap TPS yang sudah ditentukan oleh KPU. Kita memastikan mereka sudah menentukan TPS-nya di mana. Dan kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap TPS tersebut kira-kira sudah memenuhi standar atau belum. Dari sisi ruangnya, kemudian kemudahan aksesnya, dan kemudian apakah akan menimbulkan pengaruh nanti pada hari H, misalnya kehujanan dan sebagainya, sementara kan menggunakan kotak suara yang terbuat dari kardus. Nah, kerentanan seperti itu yang menjadi fokus pengawasan kami, dan pengawasan sampai saat ini ada sejumlah titik TPS yang dimungkinkan ada potensi kerawanan, dan itu segera nanti akan kami sampaikan kepada KPU untuk dilakukan penyesuaian atau dilakukan upaya-upaya antisipasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan pada hari H. Kalau boleh tahu Pak, itu TPS yang di mana saja yang berpotensi adanya kerawanan itu Pak? Nah, sampai saat ini karena masih dalam proses penelusuran dan kemudian kita sedang merekap, dan dalam waktu dekat nanti kita akan rekap dan untuk disampaikan. Baik. Nah, Pak Indrawan, pada saat ini kan pemerintah juga telah merencanakan penerapan sistem rekapitulasi secara elektronik atau Sirekap. Nah, ini sendiri Pak, ini mungkin karena seperti apa nih Pak pengawasan dari Bawaslu nih Pak? Iya, karena ada juga sebagian yang meragukan ini Pak, sistem ini begitu.
Pertama, tentu kami menyampaikan hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan penggunaan Sirekap ini. Merujuk pada hasil kesimpulan rapat RDP semalam, maka Komisi 2 KPU dan Bawaslu berkesimpulan untuk Sirekap ini sementara tidak digunakan pada pemilu atau pilkada 2020 ini. Jadi masih menggunakan formulir sebagai rekapitulasi, sementara Sirekap adalah dapat dikatakan sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu karena pada prinsipnya Sirekap ini membuat formulir itu berdasarkan digitalisasi. Jadi formulir C1 Plano itu difoto, kemudian dilakukan pemindaian, bahasa gampangnya begitu ya, dilakukan pemindaian dan kemudian hasil pemindaiannya itu diserahkan kepada Panwascam, kepada server KPU Kabupaten Kota, kemudian diserahkan juga kepada PTPS dan kepada saksi. Yang tentu juga beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah berarti bahwa para saksi dan PTPS kita harus memiliki smartphone atau gawai pintar ya. Yang kedua tentu juga ini berkaitan dengan jaringan internet. Tentu ini hal-hal yang memang harus diperhatikan dan atas dasar itulah hasil kesimpulan kemarin seperti tadi saya sampaikan. Tapi bagaimana kemudian KPU mengeluarkan peraturan KPU soal pungut hitung dan rekapitulasi, ya mari sama-sama kita tunggu sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu RI semalam. Baik, mungkin Pak, pilkada ini adalah seluruh pesta demokrasi begitu ya Pak ya, artinya seluruh masyarakat Indonesia harus ikut memberikan hak suaranya. Nah ini terkait dengan para masyarakat yang menyandang disabilitas itu Pak. Nah ini mungkin apakah ini juga menjadi salah satu poin pengawasan dari Bawaslu Pak? Iya. Disabilitas memang menjadi atensi bagi Bawaslu untuk melakukan untuk memastikan diberikan kemudahan nanti dapat menggunakan hak pilihnya pada hari H. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan KPU di wilayah mana saja penyebaran tersebarnya penyandang disabilitas, pemilih disabilitas. Kemudian itu nanti akan menjadi atensi kita bagaimana TPS yang disediakan oleh KPPS memberikan kemudahan bagi masyarakat kita yang penyandang disabilitas, sehingga pada hari H nanti tidak ada kesulitan dan ada kemudahan semuanya dalam menggunakan hak pilihnya. Dan kemudian penyandang disabilitas ini kan sangat beragam, ada yang penyandang disabilitas fisik, kemudian ada yang mental, itu yang kita pastikan KPU nanti memastikan kesiapan dari sisi kemudahan fasilitas di TPS, serta memastikan kepada pihak keluarga untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas. Pak, terkait dengan penyandang disabilitas mental begitu, apakah mereka memilih itu seperti apa ini Pak? Apakah mereka diarahkan oleh keluarganya atau memang dari yang bersangkutan sendiri? Tetapi ini kan mereka juga penyandang cacat mental begitu Pak. Ini seperti apa Pak? Mungkin Pak Indrawan boleh Pak. Jadi mereka tentu sama dengan saudara-saudara kita yang tunanetra misalnya seperti begitu. Maka mereka diberikan pendamping yang itu dikhususkan berasal dari keluarga. Tapi apabila tidak ada pendamping dari keluarga maka bisa ditunjuk salah satu dari KPPS. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendamping itu akan menandatangani formulir yang menyatakan bahwa pilihan dari orang yang didampingi itu tidak akan disebarluaskan ke masyarakat karena memang ada sanksi pidana pemilunya. Sehingga dengan demikian maka penyandang mental tadi misalnya contohnya atau tunanetra didampingi ke TPS melakukan pemilihan, kemudian memasukkan dalam kotak suara dan kemudian proses seperti biasa. Tapi yang membedakan adalah ada pendampingan dan sebelum mendampingi dilakukan pernyataan melalui formulir yang sudah disediakan. Sehingga dari aspek luber jurdilnya juga akan terjaga. Kemudian dari sisi pemilihnya khususnya dapat melaksanakan hak pilihnya, melaksanakan hak konstitusionalnya. Baik, Pak, untuk
masyarakat ini Kepri ini ya yang berada di luar negeri, misalnya mereka berada di Malaysia atau di Singapura itu. Nah ini seperti apa Pak proses pemilihan mereka dan pengawasan untuk mereka ini seperti apa juga nih Pak? Ya Pak Indrawan barangkali. Iya, pemilihan kepala daerah ini apakah itu gubernur, bupati, wali kota hanya akan berlangsung di wilayah, wilayah di mana berlangsungnya pemilihan kepala daerah tersebut, sehingga bagi memang ada warga Kepri yang berada di luar negeri, sepanjang kemudian pertama dia yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka memang harus hadir masuk ke wilayah Kepri sesuai dengan AKTP-nya masing-masing. Pun misalnya ternyata belum terdaftar di daftar pemilih tetap, tapi kemudian pada hari H dengan membawa KTP pada pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang, maka itu juga bisa dilayani sesuai dengan alamat TPS yang sama dengan alamat KTP-nya. Seperti itu. Jadi tetap bisa. Tadi artinya mereka memang harus masuk ke wilayah, harus datang ke Kepri wilayah sendiri, di mana gitu, ya? Ada pelaksanaan pilkada sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu. Oke, baik Pak. Mungkin kita sudah sampai di akhir segmen Pak Zaini terkait dengan mewujudkan kampanye berkualitas dan pilkada berintegritas. Nanti mungkin dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang sendiri Pak Zaini barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mewujudkan pilkada ini. Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita mensukseskan pilkada tahun 2020 ini, meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian tetap juga menjadi bagian dari pengawasan partisipatif masyarakat. Jika seandainya ada dugaan pelanggaran, bisa disampaikan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Kemudian yang paling penting juga adalah tim kampanye, pasangan calon tetap taat kepada aturan, dan kemudian komitmen kita ini adalah komitmen bagaimana kampanye kita adalah kampanye yang berkualitas. Dan yang paling penting adalah meskipun kita dalam suasana pandemi COVID-19, mudah-mudahan partisipasi semakin meningkat. Pada hari Rabu 9 Desember 2020, masyarakat semuanya hadir ke TPS yang sudah ditentukan untuk menunaikan hak politiknya. Dan kemudian perbedaan pandangan, aspirasi, kemudian pilihan itu tidak menyebabkan kita berpecah belah, kita terjadi konflik dan sebagainya, tapi justru menjadi kekayaan kita untuk memiliki kedewasaan dalam perbedaan dalam perbedaan pilihan kita. Baik. Mungkin ke Pak Indrawan, Pak, seperti apa nih Pak untuk mewujudkan kampanye berkualitas dan pilkada berintegritas pada tanggal yang dimana kita akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember nanti, Pak? Iya. Maka 4 elemen penting ini menjadi kunci dari suksesnya pemilihan kepala daerah dari 2020. Pertama soal dari pemerintah atau pemerintah daerah sendiri mampu menjaga kondusivitas wilayahnya untuk tetap terjaga, sehingga kemudian ada rasa aman yang ada rasa ada rasa masyarakat bisa melaksanakan tanpa ada intimidasi, melaksanakan asas luber jurdil dan datang ke TPS dengan bersukacita. Yang kedua adalah ketaatan penyelenggara melaksanakan semua regulasinya. Yang ketiga adalah bagaimana peserta pemilu juga, ini yang poin penting, peserta pemilu juga harus melaksanakan semua regulasi yang ada terkait juga dengan larangan-larangan untuk tidak dilanggar. Soal politik uang, Bawaslu sangat berharap peserta pemilu tidak ada satupun yang melaksanakan politik uang. Karena kami sampaikan penerima, sekali lagi, penerima dan pemberi sama-sama dapat dipidana. Yang berikutnya adalah juga kepada masyarakat, bahwa mereka yang akan memiliki hak pilih dapat datang ke TPS tanpa kemudian ada rasa khawatir, karena kemudian TPS itu sudah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa disesuaikan dengan masa pandemi ini. Ada tempat cuci tangan, ada kemudian masyarakat datang harus menggunakan masker, diukur suhunya, bahkan kemudian cara meneteskan tintanya pun bukan dicelup tapi diteteskan. Nah, upaya-upaya ini dalam rangka memastikan bahwa masyarakat yang datang ke TPS adalah masyarakat yang datang dengan sebuah keyakinan untuk melakukan hak konstitusionalnya, dan kemudian masyarakat menjadi masyarakat yang
tetap sehat karena ini adalah pilkada sehat. Sehingga tentu kita berharap dan sama-sama bergandengan tangan bahwa pilkada 2020 adalah pilkada sehat yang tidak kemudian menimbulkan klaster baru penyebaran COVID ini. Saya pikir 4 elemen ini menjadi kunci dari suksesnya sebuah pilkada yang berkualitas dan kemudian yang juga berintegritas. Baik Pak, terima kasih. Nah pemirsa, untuk pilkada pada 2020 nanti 9 Desember 2020 nanti memang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Namun hal ini diharapkan tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk tidak memberikan suaranya, karena pemimpin yang berkualitas itu dilahirkan dari pemilih yang cerdas. Pemirsa, demikian perbincangan saya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.